Halo, selamat bertemu kembali, sahabat belajar milenial. Kali ini kita akan membahas tentang materi elastisitas. Ini adalah materi fisika kelas 11 SMA kurikulum 2013. Apa saja isinya? Yuk kita lihat. Tujuan pembelajaran pada materi elastisitas ini adalah melalui kegiatan belajar mandiri menggunakan e-modul yang dibuat di Canva. Dengan memahami isi uraian materi, pengamatan gambar, animasi, dan video pada modul ini, Anda diharapkan dapat mengidentifikasi sifat elastisitas bahan, menghitung konstanta pegas menggunakan persamaan hukum Hooke, menentukan batas elastisitas, dan menganalisis karakteristik sistem pegas seri dan paralel. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, perhatikan video di atas. Terlihat seorang pemanah yang mencoba melemparkan busur panahnya. Pertanyaannya, mengapa anak panah dapat terlempar dari busur panah tersebut? Jawabannya akan kita bahas melalui pemahaman konsep berikut. Di bab ini, kalian akan mempelajari tentang elastisitas meliputi modulus Young yang terdiri dari tegangan dan regangan. Kemudian, elastisitas yang terjadi pada pegas meliputi hukum Hooke dan susunan pegas. Baik, kita langsung masuk ke materi elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk atau ukuran semula, tapi setelah gaya yang mempengaruhi benda tersebut ditiadakan. Namun, pada nilai gaya tertentu, benda tidak dapat lagi kembali ke bentuk semula. Ya, hal ini karena gaya yang diberikan melebihi batas elastisitasnya. Lalu, apa faktor yang mempengaruhi elastisitas benda? Yang pertama adalah tegangan atau stres. Tegangan menyatakan perbandingan antara gaya dengan luasan yang mendapat gaya tersebut. Bila dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Tau sama dengan F per A. Tegangan sama dengan gaya per luas. Dengan satuan Newton per meter kuadrat. Faktor yang kedua adalah regangan atau strain. Regangan diakibatkan oleh tegangan yang diberikan. Regangan ini adalah perbandingan pertambahan panjang yang dihasilkan dibandingkan dengan panjang mula-mula benda. Sehingga ketika dirumuskan menjadi E sama dengan delta L per L0. Regangan sama dengan pertambahan panjang per panjang mula-mula. Dan regangan ini tidak memiliki satuan. Hubungan antara tegangan dengan regangan inilah yang kita kenal dengan modulus elastisitas atau modulus Young, yaitu Y sama dengan Tau per E, atau modulus Young adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Modulus Young ini adalah sifat elastisitas bahan yang dimiliki setiap bahan berbeda-beda. Berikut adalah tabel modulus Young beberapa bahan. Semakin besar nilai modulus Young-nya, maka semakin besar nilai elastisitasnya. Nah, pada tabel tersebut, nilai terkecil modulus Young adalah karet. Apa ya artinya? Oke, kita lihat dulu percobaan yang dilakukan oleh Robert Hooke yang menyelidiki hubungan antara gaya yang diberikan dengan pertambahan panjang pegas yang dihasilkan. Namun, percobaan hukum Hooke ini hanya berlaku untuk daerah elastis. Nanti kita akan bahas ya apa itu daerah elastis. Hukum Hooke itu sendiri karena menyelidiki hubungan gaya F dengan pertambahan panjang delta X
menunjukkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjang yang dihasilkan pun semakin besar. Artinya sebanding. Kesebandingan ini bergantung oleh nilai konstanta pegas atau konstanta bahan yang digunakan. Dalam hal ini disimbolkan dengan K. Dalam rumus ini terdapat delta X, yaitu pertambahan panjang. Selisih antara panjang terakhir dengan panjang mula-mula. Nah, coba kalian pahami contoh soal dari hukum Hooke di bawah ini. Baik, tadi disebutkan bahwa hukum Hooke hanya berlaku pada daerah elastisitas. Yang manakah daerah elastisitas? Kita perhatikan pada grafik berikut. Grafik yang dihasilkan dari tegangan dan regangan ternyata menghasilkan 3 daerah, yaitu daerah O sampai A dan B ini adalah daerah elastis. Artinya, benda ketika diberikan gaya, lalu gaya tersebut ditiadakan, benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula. Nah, hukum Hooke ini berlaku untuk daerah O sampai A. Sedangkan untuk daerah A sampai B, mungkin benda masih bisa kembali ke bentuk semula, namun nilai konstanta bahannya sudah berubah. Artinya, sudah tidak berlaku lagi hukum Hooke. Apalagi kalau bendanya sudah mulai berubah bentuk, maka benda tersebut masuk ke daerah plastis. Nah, apabila benda tersebut diberikan gaya terus-menerus sampai akhirnya patah, maka benda tersebut telah melewati titik patahnya di E. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa dibaca di deskripsi di bawah grafik. Baik, pegas yang kita gunakan bisa lebih dari satu, sehingga susunan pegas bisa dirancang menjadi 2, yaitu seri dan paralel. Pegas yang disusun seri disambung seperti gambar yang atas, sedangkan pegas yang disusun paralel disambung seperti gambar yang bawah. Nah, jika kedua susunan pegas ini ditarik dari ujungnya, mana ya yang lebih berat untuk kita lakukan? Mana yang harus kita berikan gaya yang lebih besar? Nah, kita cek karakteristik susunan pegas masing-masing. Susunan pegas seri memiliki karakteristik gaya yang kita berikan pada pegas pertama diteruskan kepada pegas kedua dan pegas ketiga, sehingga gayanya sama. F sama dengan F1 sama dengan F2. Sedangkan pertambahan panjang pegas yang dihasilkan berbeda-beda. Karena pegas pertama dekat dengan gaya yang diberikan, maka pegas pertama menghasilkan pertambahan panjang yang lebih besar. Berbeda dengan pegas 2 dan pegas 3. Namun, total pertambahan panjang pegas sistem ini sama dengan pertambahan panjang totalnya. Sehingga X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan X total yang diberikan. Dan menurut hukum Hooke F sama dengan K delta X, maka X sama dengan F per K. Kita uraikan, F-nya sama, sehingga dihasilkan bahwa 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Inilah cara untuk mencari tahu konstanta pegas pengganti yang dirangkai seri. Bagaimana dengan susunan paralel? Susunan pegas paralel memiliki karakteristik delta X-nya sama karena pegas 1, pegas 2, pegas 3 yang disusun paralel dikaitkan dengan penyangga sehingga pertambahan panjang yang dihasilkan akan sama. Sedangkan gaya yang kita berikan pada sistem terbagi menjadi 3 kepegas. Jadi F1 dan F2 dan F3 ketika ditotalkan
sama dengan F yang diberikan. Menurut hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X, maka kita uraikan dalam rumusnya, di mana delta X-nya sama, maka dihasilkan Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Artinya, konstanta pegas pengganti paralel dapat kita cari dengan menjumlahkan pegas yang digunakan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa susunan pegas paralel akan menghasilkan konstanta pegas pengganti yang lebih besar dibandingkan dengan konstanta pegas seri. Artinya, kemampuan menanggung beban yang diterima oleh susunan pegas paralel lebih besar daripada yang seri. Inilah kenapa dalam kehidupan banyak sekali penerapan susunan pegas paralel. Contohnya, pada kasur spring bed. Banyak pegas yang digunakan dan dirangkai paralel. Tujuannya agar dapat menampung beban yang lebih banyak. Selain itu, ada juga penggunaan pada shock breaker. Kendaraan bermotor ada yang menggunakan single shock dan ada yang menggunakan double shock. Ketika menggunakan double shock, maka dirangkai secara paralel agar dapat menampung beban yang lebih banyak dan kestabilan kendaraan bermotor. Apalagi ya penerapan susunan pegas paralel dalam kehidupan? Silahkan dijawab. Nah, setelah mempelajari konsep elastisitas pada pegas yang sebelumnya, kali ini kalian bisa berlatih soal elastisitas pegas menggunakan link tautan yang akan disematkan pada kolom atau deskripsi video di bawah ini ya. Kalian bisa mengakses e-modul elastisitas ini menggunakan link Canva yang akan disematkan pada deskripsi video dan bisa langsung mengerjakan kuis ini di e-modul tersebut. Menarik bukan? Baik. Jika sudah selesai, jika gaya yang bekerja pada benda elastis dihilangkan, benda ini akan kembali ke keadaan semulanya. Menurut Hooke, ini karena ada gaya pemulih pada benda yang bergantung dengan tetapan pegas masing-masing benda. Secara matematis, F sama dengan minus K delta X. F adalah gaya pemulih, K adalah tetapan pegas, delta X adalah pertambahan panjang benda, dan tanda negatif di sini karena gaya pemulih selalu berlawanan dengan gaya yang bekerja pada benda. Jika digambarkan secara grafik, gaya terhadap pertambahan panjang benda akan menjadi seperti ini. Sampai dengan titik P di sini, benda masih elastis dan pertambahan panjangnya linear. Kemiringan garis di sini sama dengan nilai tetapan pegas K. Dari P ke Q, pertambahan panjangnya sudah tidak linear tapi masih elastis. Setelah titik Q, benda sudah tidak elastis dan tidak akan kembali ke keadaan semula. Contoh soal, jika ada benda bermasa 5 kg digantungkan pada pegas, pegas ini panjangnya berubah dari 20 cm menjadi 24 cm. Berapakah tetapan pegas tersebut? Pertambahan panjang delta X adalah 24 cm minus 20 cm sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 meter. Setelah itu gaya benda di sini adalah gaya berat. Jadi F sama dengan M kali G sama dengan 5 kg kali 10 meter per second kuadrat sama dengan 50 Newton. Gaya pemulih F sama dengan K kali delta X. 50 Newton sama dengan K kali 0,04 meter. Jadi K sama dengan 1250 Newton per meter. Seperti halnya hambatan listrik, pegas bisa disusun secara seri ataupun paralel dan memberikan efek yang berbeda. Video yang diberikan oleh pada dua pegas yang disusun secara seri seperti ini, jika diberi gaya F, maka pegas akan bertambah panjang sebesar delta X1 dan delta X2. Sehingga pertambahan panjang totalnya, delta X total, sama dengan delta X1 tambah delta X2. Menurut hukum Hooke, pertambahan panjang, delta X sama dengan F per K. Sehingga